Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini Allah takdirkan kita untuk kembali hadir di majelis ini setelah kita laksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, perintah Allah Subhanahu wa taala yang salat maghrib. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus, dipilih oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat manusia, khususnya orang-orang beriman, tentang bagaimana menjalani hidup kita di dunia ini. Apa yang seharusnya kita perbuat di dalam menjalani kehidupan ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan, baik di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Demikian pula Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita jauhi dan hindari dalam kehidupan ini, supaya tidak terjatuh kepada kebinasaan, terjatuh kepada kesengsaraan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah sebagai seorang mukmin yang kita semua mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, hendaklah berusaha untuk memahami jalan hidup yang benar, memahami petunjuk, pedoman dan bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian bersemangat dan bersungguh-sungguh menjalani hidup kita di atas petunjuk beliau. Apa yang beliau perintahkan dan syariatkan di dalam agama ini, itulah yang kita jalankan. Apa yang beliau larang, ya, apa yang beliau peringatkan, hendaklah kita menjauhi sejauh-jauhnya sesuai dengan kemampuan kita. Bapak-Ibu sekalian, malam ini kita akan membahas tema khusus, ya, tema khusus berkaitan dengan semangat untuk menyambut bulan Ramadan, semangat untuk beribadah dan menjaga pahala ibadah dan amal saleh kita nanti di bulan Ramadan. Ini saya anggap sebagai tema yang khusus, walaupun ada bab-bab berkaitan dengan Ramadan di kitab Riyadhus Shalihin, tapi ini saya anggap penting. Insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang berapa hari? Berapa hari? 13 hari. Insya Allah kurang lebih 13 hari. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Ada sebagian orang mungkin bertanya, apa keistimewaannya sehingga kita harus menyambut Ramadan jauh-jauh hari, sebagaimana para salafus saleh
disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah kitab Lataiful Ma'arif, mengutip perkataan seorang ulama bernama Al-Mu'allab Al-Fadl rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Kanu yad'un Allah ta'ala sittata ashhurin an yuballighuhum Allah." Mereka, yaitu para sahabat, berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah berdoa. Supaya apa? Supaya Allah panjangkan umurnya dan dipertemukan dengan Ramadan. Wa kanu yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhu. Dan mereka juga berdoa setelah selesainya bulan Ramadan, berdoa 6 bulan juga supaya apa? Diterima ibadah dan amal saleh. Coba lihat semangatnya para sahabat, para sahabat saleh. Kenapa begitu bersemangat menyambut bulan Ramadan dan juga sangat berharap agar ibadah dan amal saleh serta ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena Ramadan itu bulan spesial, bulan istimewa yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, makanya disebutkan sebagai sayyidus syuhur, ya, penghulunya bulan. Ya. Jadi memang benar bahwasanya para salafus saleh itu luar biasa. Ya, ketika mereka menghadapi bulan Ramadan begitu semangat, bersemangat. Ibaratnya begini, kalau suatu saat di sekitar kita ada toko atau supermarket atau mall yang baru buka, kemudian diskonnya besar-besar, harganya murah, ya, maka orang-orang itu akan catat waktunya. Berapa pembuka, mereka siap-siap menunggu saat itu, ya, supaya apa? Supaya bisa mereka mendapatkan keuntungan dengan belanja yang jauh lebih murah, dengan diskon besar-besar dan sebagainya. Atau begini, panjenengan yang mungkin kerja di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, ya, ada pengumuman dari direktur perusahaan, 1 bulan lagi pangkat jenengan akan dinaikkan, ya, pangkatnya akan dinaikkan, gajinya akan dilipat gandakan, permintaannya kepada perusahaan akan dikabulkan. Misalnya sekarang kerja di luar kota, minta supaya dikembalikan ke Jawa Timur atau Sidoarjo, dikabulkan oleh pemilik perusahaan atau direktur perusahaan. Kemudian kesalahan-kesalahan rapor merah kita yang lama-lama itu dihapuskan oleh perusahaan. Insyaallah. Kira-kira senang nggak bapak-bapak ibu ketika mendapatkan pengumuman? Tentu sangat senang. Kita akan catat harinya, tanggalnya, bulannya, waktunya. Kalau ada agenda-agenda cancel dulu. Ya, kenapa? 1 bulan lagi tanggal sekian akan ada sejarah besar, peristiwa besar yang akan kita ada. Begitulah ibaratnya dengan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu bulan istimewa, karena di dalamnya ada ibadah-ibadah tertentu yang ditentukan, disyariatkan oleh Allah, yang tidak ada ibadah seperti itu di luar bulan Ramadan. Ya, yang kedua, pahala ibadah dan amal saleh kita akan dilipat gandakan. Yang ketiga, dosa-dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, permohonan dan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan keistimewaan-keistimewaan yang begitu banyak. Makanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, sangat bahagia, antusias menyambut kedatangan bulan istimewa itu. Dan dikatakan oleh para ulama,
sebesar apa kita mengagungkan bulan Ramadan, sebesar itu pula Allah akan berikan taufik hidayah kepada kita untuk mengisi Ramadan itu dengan aktivitas ibadah dan amal saleh. Kalau orang-orang itu betul-betul semangat, rindu, antusias menghadapinya, insya Allah nanti ketika datang dia akan semangat ibadah. Begitu sebaliknya orang-orang yang meremehkan, biasa saja, seperti hari-hari lain, seperti bulan-bulan yang lain. Ya begitu pula nanti ketika masuk Ramadan ya sudah, tidak ada istimewa, tidak ada istimewa. Makanya saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, ini salah satu di antara tema yang sangat penting yang selalu kita ingatkan kepada diri kita dan saudara-saudara kita. Jangan menganggap Ramadan itu sesuatu yang biasa. Perlakukan dengan sangat-sangat istimewa. Sehingga insya Allah nanti ketika masuk bulan Ramadan kita akan diberi taufik, hidayah, kemampuan, kekuatan, petunjuk oleh Allah untuk mengisinya dengan aktivitas ibadah dan amal saleh. Mari kita lihat beberapa keistimewaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan Ramadan. Pertama, ada amalan yang khusus di bulan Ramadan. Pertama itu adalah ada amalan khusus di bulan Ramadan. Contoh puasa. Puasa yang wajib dan dijalankan selama sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Di bulan yang lain tidak. Kemudian yang kedua, qiyam Ramadan, salat tarawih. Salat tarawih disyariatkan hanya di bulan Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan kita boleh melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud atau yang lainnya, boleh. Tapi ada amalan khusus berupa qiyam Ramadan yang dijalankan khusus di bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf, dan berbagai macam amalan-amalan khusus yang dijelaskan dalam agama mulia ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat. Ini membuktikan bahwa Ramadan memiliki kedudukan yang istimewa, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, derajat kita akan diangkat dan ditinggikan oleh Allah dengan apa? Dengan berbagai macam jalan-jalan ibadah dan amal saleh. Sebagaimana hadis yang panjenengan sering dengarkan, Rasulullah pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang Ramadan, "Futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan disebutkan dalam hadis yang lain, wa maratus syayatin, dedengkotnya atau pentolan-pentolannya atau syaitan-syaitan yang paling kuat itu diikat atau dibelenggu sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menggoda atau menggelincirkan anak keturunan Adam, khususnya orang-orang yang beriman. Ini membuktikan bahwasanya ada kesempatan bagi kita yang besar untuk mengangkat derajat kita dengan pahala ibadah amal saleh yang begitu luar biasa. Kesempatan untuk beramal dengan dibukanya pintu-pintu surga. Kesempatan untuk terjauh dari siksa api neraka dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian yang ketiga, pahala ibadah dan amal saleh dilipat gandakan. Pahala ibadah dan amal saleh dilipat gandakan. Lebih banyak, lebih besar daripada di bulan-bulan selain Ramadan. Baik pahala puasa, qiyam Ramadan, sedekah, tadarus Al-Qur'an, berzikir, serta ibadah-ibadah lain, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa khusus untuk puasa itu tidak ada batasannya.
Tidak ada batasan. Mana hadis yang diriwayatkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalha ila 700 dhifin. Semua amal anak keturunan Adam atau manusia itu ya dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan pahala. Ada pertanyaan. Apa maksudnya fa innahu li wa ana ajzibi? Apa maksudnya bahwa puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala atasnya? Ini maksudnya adalah khusus untuk puasa itu diberikan pahala yang berlipat ganda yang bahkan tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu istimewa? Karena memang puasa itu sesuatu yang luar biasa, berat. Butuh kesabaran, dan yang namanya kesabaran itu tidak ada batasan pahalanya. Kesabaran itu innama yuwaffas sabirina bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Dan orang yang berpuasa termasuk dalam mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan apa yang disebut dengan kesabaran. Dan 3 macam kesabaran itu terpenuhi ketika orang berpuasa. Pertama, bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Kita menjalankan puasa itu kita sabar melaksanakan perintah Allah berupa ibadah puasa tersebut. Yang kedua, bersabar di dalam menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Dan orang berpuasa akan berusaha untuk menjauhi segala maksiat supaya tidak membatalkan puasanya atau tidak membatalkan pahala puasanya. Dan yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan, kesusahan. Dan orang-orang yang berpuasa itu pasti berat. Orang kalau enggak kuat, tidak sabar, nggak mungkin bisa berpuasa. Karena ujiannya begitu besar. Makanya Allah akan lipat gandakan pahalanya tanpa batas. Yang keempat, dosa dan kesalahannya akan diampuni. Orang-orang yang melaksanakan ibadah, amal saleh dan ketaatan di bulan Ramadan dijanjikan oleh Allah akan diampuni dosanya. Coba bayangkan, Pak. Kita terancam dosa, terancam azab. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Ibaratnya orang-orang yang terancam hukuman karena melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya korupsi, atau merampas hak milik orang, tanah-tanah dibakar, tanah laut dibakar, misalnya ngambil hak orang, itu sudah terancam hukuman misalnya, atau membunuh atau apapun melanggar hukum, sudah terancam, sudah terancam. Tapi dengan satu hal dan lain hal, misalnya dia dibebaskan dari hukuman tersebut, tentu dia akan sangat bahagia dan sangat gembira. Begitulah ibaratnya kita diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita melakukan dosa, maksiat, melanggar syariat Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni kita. Kenapa? Karena adanya ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Salah satu contohnya ada itu tadi, berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana hadits yang panjenengan sudah hafal? Man shoma Ramadan imanan wa
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan iman, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, didasari dengan iman, hanya mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya telah lalu. Dalam lafaz yang lain, man qama lailatul qadri, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan di malam Al-Qadr atau menghidupkan malam Al-Qadr, iman wa ihtisaban, didasari dengan iman dan mengharap pahalanya dari Allah, diampuni dosanya selalu. Coba lihat janjinya Allah Subhanahu. Maka sungguh sangat merugi dan celaka orang-orang yang kemudian lalu atau berlalu atau lewat bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Mana hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ahmad, radhiyallahu anhu rajulin atau abdin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Sungguh celaka. Dan kalimat celaka itu, Rasulullah kan manusia yang paling lembut ucapannya. Tapi coba lihat dalam hadis, sungguh celaka. Apa itu? Orang-orang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan belum diampuni dosanya. Kalau terjadi demikian, Bapak Ibu sekalian, kapan lagi? Ibnu Rajab Al-Hambali tadi menukilkan perkataan salafus salih. Beliau berkata, "Man lam yaghfir lahu fi Ramadan, falam yughfar lahu fi ma siwa." Siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di kesempatan lain atau di bulan-bulan lain. Kenapa? Oh, di bulan Ramadan saja yang begitu luas rahmat dan ampunannya Allah, dia tidak diampuni dosanya, konon lagi di luar bulan Ramadan. Ya, maka ini penting dan patut menjadi perhatian kita. Ayo semangat kita melaksanakan berbagai macam ibadah amal salih di bulan Ramadan yang mulia. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan Ramadan itu adalah doa-doa kita akan dikabulkan di bulan yang mulia. Mana buktinya? Ada satu ayat dalam Al-Quran yang seolah-olah terjepit di antara ayat-ayat tentang puasa. Ayat puasa itu ayat berapa, Pak? Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian ada ayat terjepit di situ. Kalau dilihat sepintas lalu itu nggak ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Yaitu ayat yang ke-180. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah apa? Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka juga memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka berada dalam petunjuk kebenaran. Coba lihat. Tidak ada hubungannya dengan puasa. Tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Nah, inilah para ulama mengatakan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu, yang mana ada kewajiban untuk berpuasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, jangan lupa perbanyaklah berdoa. Sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memaklumkan supaya kita banyak berdoa. Maka jangan bosan dan jangan merasa merasa bosan untuk berdoa di bulan Ramadan.
mulai dari sejak kita terbitnya fajar mulai menahan sampai nanti terbenamnya matahari, dalam kondisi kita sedang berpuasa, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dikabulkan, dan siapa yang meminta akan diberi, dan siapa yang meminta ampunan akan diampuni. Beliau juga meriwayatkan hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Siapa mereka? As-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang dizalimi. 3 jenis manusia ini tidak ditolak doa. Makanya insyaallah ini kesempatan. Apa saja yang kita butuhkan untuk urusan dunia kita, lebih-lebih untuk urusan akhirat kita, banyak berdoa. Khususnya di malam-malam Al-Qadar. Kita banyak berdoa agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innalis shaimi", sesungguhnya orang yang sedang berpuasa itu, inda fitrihi da'watan la turad, ketika dia berbuka ada satu doa yang tidak ditolak. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa keutamaan Ramadan. Baik, dan begitu juga banyak keutamaan yang mulia atau keberkahan. Nah, ada satu hal Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di kesempatan sebagai peringatan untuk kita semua, bahwa di samping kita diperintahkan untuk banyak beribadah, beramal saleh di bulan Ramadan, ada satu perkara yang tidak boleh diabaikan. Apa itu? Yakni waspada, hati-hati menjaga ibadah dan amal soleh kita, jangan sampai rusak. Kita sudah capek-capek ibadah, amal soleh, baik berupa puasa, qiyam Ramadan atau amal-amal soleh lainnya. Ternyata zong. Apa zong? Apa zong? Kosong, gak ada isinya. Barat beli durian, kawasan, harum, ternyata dibuka gak ada isinya. Beli mahal-mahal, ternyata gak ada isinya. Atau ibarat kita sudah seorang petani misalnya, tanam, semangat, musim hujan, ya semangat tanam padi, insya Allah. Suatu saat, karena tidak dijaga padinya, dibiarin saja, akhirnya yang tumbuh itu bukan padinya, rumputnya yang tumbuh. Rumputnya tumbuh tidak dibersihkan, kemudian banyak hama, ada tikus, ada ini tidak dibasmi. Akhirnya tiba waktu yang panen, tidak dapat apa. Itu senang kok. Pasti kecewa. Begitulah ibaratnya, bahwa ternyata kadangkala ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan ternyata tidak ada pahala, nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena tidak dijaga, tidak berhati-hati dalam menjalankannya, tidak disingkirkan pengganggu-pengganggunya, perusak-perusaknya tidak disingkirkan, akhirnya tidak dapat pahala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, kadang-kadang kita dengarkan
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin." Boleh jadi ada orang itu berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Ya, benar bahwa dia puasa, puasanya sah dan kewajibannya gugur. Tidak perlu mengqadha puasanya di hari lain. Sah puasanya. Tapi zong nggak ada isinya, hanya menggugurkan kewajiban saja. Atau dikatakan dalam hadis lain, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'am. Boleh jadi ada orang itu qiyam Ramadan, salat tarawih, tapi tidak mendapat apa-apa dari salat tarawihnya. Kenapa? Ya, tidak mendapat apa-apa dari salat tarawihnya kecuali begadang dan capek. Kenapa? Tidak dijaga salatnya. Ya, contohnya ya sering saya sebutkan, ada sebagian di antara saudara-saudara kita salat tarawih itu 23 rakaat 7 menit. Itu nggak ada nilainya, Pak. Wallahi, demi Allah, nggak ada. Capek saja. Kenapa? Nggak dijaga. Rukun-rukunnya tidak dilaksanakan. Rukunnya sholat itu tumanina, rukun kolbinya khusyuk, rukun jasmaninya, dohirnya itu tumanina. Apa tumanina? Berketenangan. Dilaksanakan dengan penuh ketenangan. Ya, maka kita katakan sungguh rugi orang-orang yang melaksanakan ibadah amal saleh tapi dia tidak jaga. Soal puasa tadi nggak dijaga. Yang puasa itu hanya perutnya saja, nggak masuk makan, nggak masuk minum, nggak melakukan hubungan suami istri. Tapi dia tidak jaga matanya, dia tidak jaga telinganya, dia tidak jaga tangannya, dia tidak jaga lisannya, menggibah berbicara yang tidak baik atau memfitnah atau berdusta, berbohong. Ya, dan ini insya Allah perusak puasa. Maka hati-hati dengan pencuri. Hati-hati dengan pencuri selama nanti kita melaksanakan puasa itu, hati-hati. Jangan kita sudah melaksanakan ibadah tapi nggak dapat. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, "Walaisa sya'nu fil amal." Perkara penting bukanlah dengan hanya sekedar beramal, bukan. Beramal penting, benar. Apalagi itu berupa kewajiban. Tetapi bukan sekedar beramalnya yang penting. Apa itu? Innama sya'nu fi khifdil amal. Tapi yang sangat penting dan jauh lebih penting adalah menjaga amal dari perkara-perkara yang merusak amal itu. Mimma yufsiduhu wa yuhdithuhu, dari perkara-perkara yang merusak atau menggugurkan pahala dari amal. Ini penting sekali. Ya, dan di dalam Islam itu banyak, Pak, amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang tapi tidak dapat pahala. Contoh, bersedekah dengan hasil kejahatan. Ya, dia punya harta, dia punya uang, hasil kejahatan, entah ngerampok, entah korupsi. Ya, dia bersedekah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sedekah. Bahkan mungkin dia mengeluarkan zakat. Jadi kewajiban dia sebagai orang yang memiliki harta yang memenuhi nisab dan haulnya, dia keluarkan. Kewajibannya terpenuhi, tapi tidak dapat pahala. Atau naik haji dengan hasil korupsi misalnya. Ya juga demikian. Ya, kebetulan dia di PIK 2 misalnya. Dia sebagai preman di situ. Pasukan 10 miliar naik haji. Ya, kewajibannya haji, kewajiban hajinya gugur, artinya sudah selesai, sah hajinya, tapi dia tidak dapat pahala. Nah, apa yang dia pakai untuk melaksanakan ibadah tersebut berangkat dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak bentuk-bentuk ibadah lainnya, ya, yang semisal dengan hal tersebut. Maka hendaklah kita selalu menjaga, perhatikan ibadah, ya, sampai tidak ada
tidak ada hasilnya, tidak ada pahalanya. Ya. Dan apa artinya kita beramal kalau nggak ada hasilnya? Seperti orang yang berdagang tanpa keuntungan, seperti orang bertani tanpa hasil tadi, tanpa panen, nggak ada nilainya. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang beramal supaya nanti di akhirat akan kita petik hasilnya. Ya, sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pun berkata, "Fa innal yawma 'amalun wa la hisab." Sesungguhnya hari ini, saat ini, kehidupan dunia ini kita beramal, belum ada hisab, belum ada perhitungan. Tapi waqad hisabun wa la. Tapi besok di akhirat, mulai dari sejak di alam barzakh, di alam kubur, itu ada hisab tanpa amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada itu hisab, perhitungan terhadap amal-amal saleh. Seorang sahabat yang mulia bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat ada orang rahib. Rahib tahu? Pendeta Yahudi. Rahib itu kerjanya hanya ibadah. Dia nggak menikah, dia nggak cari duit, dia nggak cari nafkah, dia hanya beribadah di tempat ibadah mereka. Suatu saat dia sudah tua, sudah bongkok, bawa tongkat. Umar lihat orang ini. Tiba-tiba Umar menangis. Ditanya oleh para sahabat yang lain, "Kenapa wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis?" Jawab Umar, "Aku teringat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3. Amilatun nasibah. Mereka beramal tapi tidak dapat apa-apa." Orang-orang Yahudi ya, yang rajin mungkin berpuluh-puluh tahun hanya ibadah saja, gak ada aktivitas lain di tempat di mihrab mereka, tapi nasibah, mereka tidak dapat apa-apa dari amalan. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab mereka. Begitu juga orang-orang Nasara. Seandainya mereka mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab mereka, pasti dia masuk Islam. Karena setelah Allah mengutus Rasulullah membawa Islam, ya, maka ajaran-ajaran sebelumnya sudah diamandemen. Baik yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat, dibawa oleh Nabi Isa dalam Injil, semua sudah diamandemen. Mereka wajib mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amilatun nasibah. Maka ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Dan perusak amal yang lain itu banyak. Pertama misalnya murtad dari Islam. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun." Siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam, dan dia mati dalam keadaan kafir, artinya dia tidak Muslim, maka dia kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dan terhapuslah seluruh amalnya. Gak dapat apa-apa. Ya, begitu juga orang yang salah niat. Dia beribadah karena riya, karena sum'ah, karena ujub, karena ingin dipuji orang. Dia tunjukkan, tampakkan amalnya. Dia ceritakan amalnya padahal sudah dia sembunyikan. Dari malam dia sholat tahajud, pagi datang waktu saya capek karena tadi malam sholat tahajud. Padahal tadi malam gak ada yang lihat dia, tapi dia ceritakan kepada orang. Hapus amal, hapus pahala. Atau dia mengungkit-ungkit pemberian atau sedekah dan menyakiti penerima sedekah. Dia menyakiti dan atau mendolimi orang lain sehingga nanti di akhirat dia dalam kondisi bangkrut. Kenapa? Pahala ibadah amal solehnya dia harus bayarkan kepada orang yang dia punya. Pahala
pahala puasanya dia harus bayar dengan orang-orang yang dia sakiti, baik dengan lisannya, dengan tangannya. Dia dolimi selama hidupnya, dia bayar. Ya, pahala puasanya, pahala sholatnya, sedekahnya, apapun yang dia bawa nanti ke akhirat habis. Akhirnya dia bangkrut. Bahkan lebih parah kalau habis pahala amalnya, dosanya orang yang dia dolimi itu ditimpakan kepadanya. Kan susah, sudah bercapek-capek beramal, beribadah. Maka sekali lagi saya nasihatkan pada diri saya dan kita semuanya, kalau kita nanti masuk di bulan Ramadan, bukan sekedar kita jalankan ibadah, tapi kita jaga supaya ibadah dan amal soleh kita membuahkan hasil yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kan? Habis dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah terima semua ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan. Ya, dan Allah kuatkan dan berikan kepada kita. Tutup dengan doa untuk majelis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.